Diponegoro. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mbak Ita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang lagi duduk, yang lagi berdiri, yang lagi sarapan di rumah, atau yang lagi ngobrol-ngobrol dengan tetangga, kalian akan diberi keberkahan. Yang lagi hibah, Amin. stop ya, stop, gak boleh hibah pagi-pagi. Sarapan boleh, nyuci piring pagi-pagi juga boleh. Dan kembali lagi, welcome back dengan Anda Bercerita. Tentunya di acara ini kita akan semakin on fire. Acara kamu lebih semakin semangat. Aku jadi kesenyum karena Pak Sutradara senyum-senyum gitu ya. Oke guys, saya akan menemani kalian semua dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana. Untuk WA atau untuk request lagu, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan radio Seconegoro ataupun pelayanan di Seconegoro, kalian bisa WA ke 081 233 949171. Kita juga punya Instagram @rsudwonosobo, di mana panjenengan bisa DM, ikuti info-info yang update di situ, boleh like, komen ataupun ajak teman-teman panjenengan untuk follow bersama-sama @rsudwonosobo. Bagi kalian yang suka lihat channel-channel YouTube, kalian bisa subscribe channelnya RSUD Wonosobo. Di situ kita akan menyajikan video-video yang bermanfaat yang bisa kalian share ke semuanya. Oke guys, pagi hari ini kita kedatangan tamu yang memiliki suara yang sangat emas, guys. Suaranya emas, emas itu mahal loh guys, ya kan? Udah suaranya emas. Beliau penyaji informasi-informasi yang keren, yang biasanya itu kalian dengar di audio-audio suara-suara di radio di Seconegoro. Kok radio? Baru datang kali ini jadi radio. Terus beliau juga pegawai yang energik, strong, wus gitu loh kerjanya, wus gitu, satset, ya kan? Dan di sini juga saya mengenal mirip-mirip seperti Pak pejabat ya, pejabat sampai atas, ya kan? Saya kenalkan ya guys, sebelah kanan semua sih sebenarnya. Ini ada Mas Pamujiono. Say hi. Tenang saja Mas Muji. Kamera kita sudah jinak, tidak akan memakan Anda di sini ya. Ini juga kita punya teman yang namanya Mbak Nurul Istifauzia. Selamat datang di Radio Seconegoro. Mbak Ita. Saya kadang-kadang, ini awalnya mereka belum on fire guys. Nanti ketika mereka sudah masuk, awalnya biasa malu-malu kayak pengantin anyar kan gitu kan. Tapi nanti kalau mereka sudah PDKT, udah enak ngobrol, nanti tenang aja, informasi-informasi penting akan kita sajikan. Oke guys. Terus buat kalian yang punya HP seperti ini, boleh streaming yaitu di seconegorofm.wonosobokap.com. Oke, cus langsung ya, karena ini YouTube-nya nggak live, nanti juga kita akan sajikan YouTube. Kita perbincangan, kalau kalian kangen sama Mas Muji, kalian bisa langsung lihat YouTube-nya di Seconegoro FM. Apabila kalian dimanapun, ketemu Mbak Nurul, dia sudah pernah masuk YouTube guys. Nah gitu ya guys. Oke, nanti kita akan bahas-bahas ya Mas Muji ya. Ini supaya Mas Muji tidak terlalu formal sekali. Saya sebenarnya seperti menghadirkan kepala desa, ya kan? Kepala desa dan bucamat. Saya sebenarnya seperti itu. Jadi belum on fire ya guys. Jangan kemana-mana. Kita akan puterin lagu yang membuat kamu sedak seduk. Check it out. Oke, 107.3 Radio Seconegoro FM. Sehat bersama Seconegoro. Kembali lagi guys dengan Mbak Nurul sama Mas Muji. Mereka adalah calon bupati atau juga calon bucamat ya, Pak Camat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Ini Mas. dinas pagi ya? Dinas saya malam. Dinas malam guys. Langsung ke sini. Tapi bukan lelaki malam ya guys. Kalau Mbak Nurul dinas pagi juga ya? Dinas pagi. Dinas Ya, pagi. ini Wah. kebetulan berdua. jadi Berdua. langsung. Oh,
Satunya sama siapa? Sama Mbak Erna. Mbak Erna, say hi dong sama Mbak Erna. Mbak Erna. Yang lagi ditinggal sebentar ya Mbak Erna ya. Kita akan kulik-kulik informasi ya. Mereka adalah informan atau pegawai informasi, pegawai rumah sakit yang ada di bagian informasi ya tepatnya ya. Oke, ini ada yang spill. Mbak Nurul sama Mas Muji ini sebagai pegawai rumah sakit sejak kapan? Mas Muji ini mungkin senior kita ya. 2009 akhir. Oh, Sudah di 2009 TU. akhir. Iya. Oh, sudah di TU ya. Oh, Masya Allah. Berarti Mas Muji awal-awal langsung ke TU ya? Iya. Kalau Mbak Nurul? Kalau aku 2013 akhir. Oh, berarti angkatan barunya Mbak Susi itu ya? Mbak Susi, iya. Oh, iya itu yang angkatannya agak lumayan banyak juga ya. Dari beberapa itu ya guys. Terus sekarang nih, Mas Muji bergabung di informasi mulai kapan? Tahun bulan Mei tahun 2020. Iya. Mei gitu loh guys. 2022 kemarin? Iya. Oh, baru kemarin guys. Jadi Masih ini baru. informan yang fresh graduated. Junior. Oh, jadi junior Ini ya? seniornya ini. Oh iya, ini seniornya dari bagian Ibu senior. informasi, ibu senior. Kalau Mbak Nurul juga langsung ya? Kalau aku langsung daftar aku ke bagian informasi. Oh iya. 2013 berarti sampai sekarang Wah, berapa? hampir 10 tahun. Habis 10 tahun. Itu udah anak SD kelas 5 guys. Jadi ketika mereka kesini mereka sudah sepantaran itu ya. Ini ngomong-ngomong, walaupun di sini kalian single, tapi di rumah sudah punya istri atau suami ya kan? Sudah kan? Udah. Panggilan mana satu Mbak? Muji harus lihat ini loh. Ya kan, kata-kata baru itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Apakah mau menambah ini Pak? Kok kenapa baru gitu loh? Ada kata-kata Jangan, Mbak. baru. Oh jangan. Jangan, Mbak. Jangan Bahaya. takut. Oh bahaya. Tapi bukan suami takut istri kan Pak? Bukan Mbak. Oh alhamdulillah. Karena suami yang soleh itu pasti harus harus dengan ibu solehah ya. Iya. Masya Allah. Nah ini Mas Muji, aktivitas selain di rumah sakit apa? Oh jualan? Iya. Membuka warket atau Warung kecil-kecilan. oh warung kecil-kecilan. Terus untuk kegiatan sendiri atau kegiatan jadi kadang-kadang buka kan biar dia nggak kemana-mana, tak buka ini nih toko berapa cabangnya gitu. Kalau dari awal sih bukanya sebenarnya cuma untuk informasi mencari informasi aja. Kan saya kan sebenarnya kan baru baru kan nggak tahu kalau ada mana Oh. apa kan ya. Niatnya cuma untuk itu aja kan ada. Niatnya cuma itu guys, gak nyari cuan guys. Enggak melanggar Pak, sebenarnya niatnya dari awal memang seperti itu Mbak. Oh, Tapi memang. kan biar kita nggak ketinggalan di sosialnya. Tapi alhamdulillah malah jalan-jalan nggak diteruskan aja. Diteruskan. Iya. Oh, itu kayaknya triknya bisa untuk saya loh Pak. Saya juga di rumah agak ribet, tapi saya kalau mau membuka warung saya takutnya satu hari sudah habis Pak. Karena anak saya itu adalah pembeli yang sangat ramah gitu Pak. Konsumen tertinggi. Konsumen tertinggi dan dia reseller juga ya kan. Kalau Mbak Nurul, saya panggilnya Mbak Nurul ya. Aku ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Kan guys, kalau kita hari ini ya kan, jadi dia bekerja membantu keluarga, ya terus di rumah dia menjadi ibu rumah tangga yang begitu baiknya ya kan. Masak juga kan Mbak Nurul? Iya dong. Kalau Mas Muji masak nggak? Masak Masak apa? masak air aja. Oh masak air. Mas Muji sering manas-manasi sayur atau manasi tetangga? Tetangga aja lah Mbak. Oh manasi tetangga. Mas Muji itu sukanya Nggak ada yang gitu. cuma bercanda. Iya, tenang aja. Kita ngobrol santai kok. Oh, terus pagi hari tadi masak nggak Manurul? Masak. Masak apa tadi? Ikan asin. Wah, gampang itu guys, ikan asin. Nggak perlu pakai garam udah asin, ya kan? Iya, kelasnya. Terus si baby Mau? mau? Iya, dia suka. Oh, suka. Mas Muji pasti belum pulang, jadi kita nggak usah tanya, Iya. ya kan? Dia nggak. Kalau saya tanyakan tadi masak apa kan nggak mungkin. Kalau dia godok air, masak di rumah sakit panas, masak air panas nggak mungkin juga ya Mbak Nurul ya. Masa mau mandi dia godok di mana gitu ya kan nggak mungkin. Nah ini Mbak Nurul sama Mas Muji lihat dengan rumah sakit yang udah keren kayak gini, gimana tanggapannya? Ini udah ganti nih.
luar biasa ya Mbak. Luar biasa. Sudah perubahan sangat-sangat sekali. Oh, sangat-sangat sekali. Dari Apakah sekarang. ini sejak Mas Muji jadi informan di rumah sakit terus merubah? Ya sih sudah sudah berproses semuanya. Iya, sudah lebih cantik ya, Lebih cantik semuanya, lebih menarik Iya. semua. Iya. Konsumen juga semakin banyak sekali. Semakin banyak, Nah, iya. alhamdulillah. Semoga rumah sakit lebih sukses ya. Amin. Iya, amin. Nah ini Mbak Nia sama kali datang ke Radio Sjonegoro FM. Apa perasaan Anda? Kaget sekali Mbak. Kaget sekali. Baru saya masuk ya ini. Deg-degan. Deg-degan? Ya. Tapi nggak masuk ke poli jantung kan Pak? Janganlah Mbak. Jangan ya. Cukup bestinan saja Iya. sama dokter Yosman ya. Iya. Iya. Jangan Jangan sekali. sampai soalnya pasiennya udah banyak. Pasiennya udah banyak. Kita mendahulukan mereka ya. Ini gimana tanggapannya? Senang selain deg-degan? Ya. Ada Yang- motivasi tersendiri nggak kesini mau memberikan informasi juga kepada para pendengar? Oh ya, semuanya sih Mbak. Waktu pertama kali masuk ya kaget sekali Iya. ya. Yang Aduh, aku deg-degan, harus ngomong campur gimana kaget, gitu. luar biasa sama Deg-degan, campur operatornya juga ganteng-ganteng semua. Iya, itu Pak sutradara kita, Iya. ya kan, behind the screen Iya. kita. Itu kalau deg-degan campur kaget itu gimana Pak? Gini kan? Iya ya Pak. Terus di informasi tadi malam bisa tidur nggak Pak? Bisa sih. Oh alhamdulillah, berarti beliau nggak baper. Iya. Gimana Mbak Nurul? Pertama kali duduk, ini biasanya tempat duduknya ada, ini udah disetting. Kemarin ada settingan, kita kehadiran Bu Bupati, alhamdulillah dia desain seperti ini. Ya udahlah, belum dirubah, yuk kita pakai lagi Iya. gitu. Gimana Mbak Nurul? Oke, ya sama aja sih deg-degan. Sama aja deg-degan ya? Belum pernah sebelumnya kan. Oh, padahal kita biasa ngobrol biasa ya. Iya ya. Tapi jangan bilang kalau kita sering gibah ya. Skip ya. Iya, kita Skip skip ya. Oke guys, kita akan membahas-bahas tentang informasi-informasi yang up to date yang ada di bagian informasi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Radio Sjonegoro FM. Hai, kembali lagi di 107.3 Radio Sjonegoro. Sahabat sehat Sjonegoro, kita kembali lagi dengan Mas Muji sama Mbak Nurul, ya kan? Ini sudah on fire ya Mas ya? Udah nggak isin-isinan? Bahasanya kalau kulon nuwun udah duduk Iya, gitu ya? sudah mencair. Udah PW, udah mencair? Sudah mencair. Oh, ya, alhamdulillah. Jadi di sini maksudnya kita itu Iya. harus bisa satu merayu ya Mbak Nurul ya, merayu narasumber untuk hadir di sini. Terus yang kedua adalah harus bisa mencairkan suasana ya kan, supaya nggak grogi-grogi. Padahal beliau kalau ngobrol sama saya di belakang ini 2 jam 3 jam nggak selesai ya kan. Apabila kita itu kalau misalkan ya Mas Muji ngomong apa, tak cakep itu bisa aja saya kayak gini ya kan. Tapi di sini mungkin karena beliau menjaga kewibawaannya ya kan. Kalau saya di sini itu kan hiperaktif biasa ya guys. Oke, Iya. ini mau spill tentang informasi para Boleh, pendengar YouTuber di sana juga ya kan, pemirsa pendengar Radio Sjonegoro FM juga penasaran nih Mas, bagian informasi di RSUD Sjonegoro itu perannya apa sih? Perannya banyak sekali. Banyak sekali, Masya Allah. Banyak banget guys, sampai bingung menyebutkan Iya, ya. sangat bingung. Sampai bingung ya. Mungkin kan kalau di instansi lain bagi lain mungkin tahunya hanya kita cuma Duduk sebagai ya, operator doang. operator. Sebenarnya kan banyak sekali yang Banyak mereka tidak sekali. tahu. Iya, terus bahkan kadang-kadang dia sini lagi ngomong, sini tuh Iya. gitu ya. Iya. Belum lagi nanti di depannya lagi ada yang Ada, komplain gitu ya, iya. atau lagi Sering kejadian seperti itu. sering. Iya. Terus tugasnya kan menampung. Iya. Terus gimana kalau ada kasus seperti itu? Berarti waktu kita terima telepon, terus ada customer yang pelanggan Iya. mau komplain Iya. atau butuh informasi, itu biasanya kita mohon maaf dulu, silakan duduk dulu, silakan menyelesaikan dulu sebentar. Oh iya, dan orang pasti paham ya, Iya, karena pasti lagi paham. megang Iya. telepon ya. Kan nggak mungkin kita lagi megang telepon, coba ini Iya. kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Aduh, itu nggak boleh. Iya. Makanya saya nggak ditempatkan di informasi, karena saya kayak gitu. Nanti ada yang komplain, Iya. Mbak saya mau komplain, dengerin,
Tak perlu. Enggak ya? Yang Berarti penting komunikasi aja. komunikasi ya. Iya. Berarti ini fungsinya itu memberikan informasi. Selain memberikan informasi, apa ini biasanya? Kita bisa menerima, Mm-mm. menampung, serta itu apa? Komplain. Komplain kayak Iya, Pak pengaduan. DPR guys, kayak Pak DPR menampung aspirasi guys. Sampai kayak gini guys. Ya, sama kita bisa memanfaatkan aplikasi Oh. online. Oh, nah ini guys, bagi kalian yang kadang-kadang kan memang maaf ya, Iya. kayak ibu-ibu itu susah ya, kayak udah mungkin kayak saya sendiri kemarin juga sama, aduh ini mencetnya gimana gitu, bisa ke informasi. Oh bisa, Bisa. bisa sekali. Bisa sekali informasi, kita punya solusi. Bahkan HP-nya nggak punya pulsa bisa nunut guys. Bisa, Kak. Bisa Ke rumah, Mbak. bisa Ke rumah. Masya Allah. Bisa sampai rumah, Mbak. Bisa sampai rumah. Itulah guys, Pelayanan utama. pelayanan utama. Ada surat-surat langsung dikirim-kirim gitu ya Pak ya. Bisa aja. Bisa, Masya Allah. Itulah perannya sama fungsinya itu keren banget ya. Jadi penting banget ya Mbak Nurul ya. Penting banget. Jadi kalau misalkan ini menurut Mbak Nurul sama Mas Puji, jika nggak di suatu rumah sakit nggak ada bagian informasi gimana? Alangkah pun mungkin ya. ke lingkungannya. Ke lingkungan ya kan. Riskan Riskan sekali ya karena itu jadi operator Penghubung lah kita. Oh, penghubung. Operator telepon. Operator telepon. Informasi buat semua pelanggan lah, internal maupun eksternal. Informasi apa aja nanti kita informasi cari. apa aja ya, termasuk informasi galon. Itu ada Iya. guys. Anak hilang ada? Ada. Oh ada guys. Nanti kita Kunci hilang, kunci hilang. Anak Kunci hilang juga kunci diinformasi ada, bisa. iya. Yang penting jangan istri hilang. Aduh itu bahaya guys, kalau istrinya hilang guys. Jangan cari informasi ya. Nah, termasuk kalau misalnya pasien-pasien mungkin ya harus ke poli, terus mereka mungkin lagi sarapan Iya. atau apa gitu ya, diumumkan juga ya. Diumumkan juga. Oh, itulah guys, makanya penting banget kan guys informasi. Terus nih, biasanya informasi apa saja sih yang diumumkan? Itu banyak sih Mbak, ada untuk buat pasien dan buat pasien, kode kedaruratan ada. Oh, kode kedaruratan ya, apa aja itu Mas itu Muji? ada code blue, Oh, kode yang sering blue. ketemu juga. sama potret Kode yang blue, paling kode blue. ya banyak. Terus ada Bisa diterangkan kode blue apa sama pemirsa? gimana? Kode blue itu apa? Code blue itu korban henti jantung. Oh, henti jantung. Jadi ya, kalau ada orang Iya. yang itu biasanya dari informasi juga harus dilaporkan Iya, ya. Iya. betul. Oh, kotret itu untuk apa Mas? Ada kebakaran? Kebakaran. Oh, itu. Terus apa lagi selain itu? Jam besuk? Jam besuk juga. Oh, jam besuk juga Jam ya. besuk juga. Pelayanan bidang penunjang juga ada. Iya. Membedakan BPJS. BPJS. Oh, BPJS. Oh, kalau jam besuk rumah sakit jam berapa sampai jam berapa Mas Muji? Kalau pagi jam 7 sampai jam 10. Di jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Ini yang benar. Gimana jam 12 ya? Oh, iya. Maaf Mbak, ini tidak fokus ya. Saya takutnya berkunjung mana kan. Kalau itu ya membuat aku gimana? Habisnya tadi bilangnya istri hilang ya kan. Takutnya jam 7 sampai jam 10 mencari istri yang hilang itu kan. Kalau sore? Sore jam 4 sampai jam 6. Oh, nah ini para pemirsa, para pendengar semuanya yang sering WA aku itu ya. Aku sebenarnya kalau mau nyetoring ya, yang sering tanyakan, "Mbak, aku mau jenguk pasien, tapi aku jam 9." Sabar ya, karena jam 10 ya. Itu juga kenapa? Jam 10 sampai jam 12 itu kita bahasanya oke, ini jam besuk gitu kan. Karena memang dari sebelum jam itu tempat kita masih melakukan pelayanan ya Iya, Mbak ya, betul. yang Ada pembersihan, perawatan pasien. perawatan pasien. Jadi jangan seudon dulu. Alah, wong pangan aku kayak gugup gak gawa langsung gitu ya. Boleh kok ya pakai kartu tunggu ya, Mbak? Boleh. Boleh. Ya. Tapi hanya satu pasien saat sebelum jam berkunjung. Iya, itu ya guys. Terus jadwal dokter juga sering diumumkan, Mas. Iya ya. Sering Pak. Ya. Oh Sering. iya. Terus ada orang-orang yang tanya juga ya ke informasi jadwal dokter ini. Ada sih pasti ada. Oh. Baik dari apa? Dari luar juga ya punya tanya sekarang jadwal dokter siapa? Ada. Iya, jadi Via penting telepon banget juga. ya. Iya. Via telepon. Terus ada nggak tanya yang tidak bisa Anda jawab selama ini?
apa ya? Selalu berusaha untuk bisa, Mbak. Selalu berusaha untuk bisa. Masya Allah. Itu luar Misalnya biasa. kita nggak bisa, sebentar, kita cerita dulu. kayak Oh, gitu. wah, keren banget. Terus kalau ini pengaduan ini, cok setiap hari ada? Nggak mesti. Nggak, Nggak tapi mesti sering ya. sih ada Tapi juga, sering, sering juga. mungkin kalau kalau rame gitu ya, lagi Iya. rame, terus mereka mungkin mau mengadu, biasanya pakai apa Ibu dulu kalau Bisa, mengadu? kalau ke informasi bisa pakai form pengaduan di informasi. Form pengaduan, nyatet, iya. Kalau mereka puas dengan jawaban kita, udah sama nyatet di form pengaduan. Kalau enggak, kan kadang ada aku nggak mau di ini jelaskan informasi. Mungkin Ketemu dia langsung nggak suka sama ini, nulis gitu. kali ya. Ya udah kita panggil manajemen kayak gitu. Gitu. Terus jadi terselesaikan Iya, ya. Jadi bisa, itu. dan langsung ditindaklanjuti kan Mbak Nurul Iya, ya. betul. Lewat telepon juga bisa. Lewat telepon juga bisa. DM Instagram bisa. Bisa. Website juga. Website juga bisa tuh. Kita membuka open, pokoknya terbuka buat kalian yang mau mengadu. Yang penting jangan mengadu nasib. Dan mengadu domba. Iya, dan jangan mengadu domba. Itu nggak baik ya, Mbak. Terus ini aku juga penasaran deh. Sebagai operator telepon, itu pernah nggak? Teleponnya ada berapa sih di informasi? Ada 2 sih, cuman kan lainnya banyak banget. Lainnya banyak banget ya itu. Oh. Jadi kalau bagian informasi itu ininya besar banget kayak gini ya, Oh iya, segini ya. betul. Ini di sini nomor-nomornya banyak guys. Saya juga kalau ke informasi saya minta bagian informasi menghubungkan karena takutnya saya mencet, saya salah hubung kan bahaya ya kan. Ini biasanya kalau menghubungkan ini ada yang susah, ada yang gampang nggak? Biasanya paling ke itu ya, ke telepon luar yang susah. Kadang belum diangkat. Belum diangkat, terus lama sementara banget. kita harus Padahal kita harus menghubungkan, harus bus-bus gitu ya. Harus bus ada telepon lain yang Iya. juga ada pelanggan datang. Belum nanti pelanggan datang yang harus dulu gitu ya. Wah, jadi crowded juga guys di sana. Jadi buat kalian yang di bagian informasi, semangat, ya kan? Iya. Iya. Informasi dimanapun. Yang penting bukan informasi tangga, ya. Nah, ini Mbak Nurul. Selain informasi yang dibutuhkan pasien, biasanya pelayanan apa yang diberikan di informasi selain pengaduan? Selain pengaduan apa ya? Paling pendaftaran online itu ya. Oh, pendaftaran online itu ya. Mbak, ini tolong Dalam tugas-tugas itu aja kita kalau pagi agak crowded juga. Agak crowded ya? Iya. Ada misalnya kita lagi pengumuman, tiba-tiba ada telepon, ada orang datang, minta dibikinkan aplikasi kayak gitu. Gitu. Untung nggak latah ya waktu pengumuman ada telepon gitu kan. Coba lagi diumumkan untuk pasien ada telepon, itu kan bahaya ya. Oke, nah ini Mbak Nurul sama Mas Muji ya. Aku sebenarnya penasaran loh. Mereka yang di bagian informasi itu suaranya empuk. Empuk. Itu Juga sih. paling ibu Mbak Nurul paling bisa. Nah, ini itu kadang-kadang kan kalau saya kalau lagi duduk gitu ya, ini pasti suaranya ini empuk banget kayak gedok ya. Belum Iya. Itu mic-nya yang bagus. Oh, mic-nya. Nah, Kita coba, Mbak. ini kita coba guys. Kita coba. Ya kan? Ini karena apa? Mereka itu suaranya, guys, itu beda banget. Kalau ngobrol biasa ya pakai suara original ya kalau ngobrol. Jadi kalau ngobrol misalnya aku sama Mas Muji ngobrolnya pakai suara yang itu under yang di bawah, itu nanti Mas Muji terkesima dengan saya ya kan? Iya kan? Nanti dia nggak mendengarkan cerita saya, tapi hanya mendengarkan suara saya. Ya. Ini coba praktekkan Mas Muji ketika mau manggil pasien, suruh ke informasi atau suruh kemana itu biasanya gimana? Mohon perhatian. Kami ditujukan kepada pasien atas nama Ibu Sofia dengan alamat Wanabukan Jalambra. Dimohon untuk segera kembali ke klinik mata. Keren kan guys? Keren. Mohon Berbeda perhatian banget. gitu kan? Beda kan guys? Coba aku kalau di rumah misalnya ya, ini bisa dipraktekkan loh Mas Muji. Di rumah sering praktek nggak? Enggak ya? Enggak. Makanya itu saya kalau di bagian informasi pasti langsung di rumah praktek. Mohon perhatian, Bapak yang membawa dompet banyak harus menghubungi saya. Itu bahaya ya. Coba ini. Nanti. Oh, takut nanti.
Saya ketawa sendiri ingat suami saya. Kalau saya kalau pengen uangnya dapat dari suami saya, itu saya seperti itu, ya kan. Misal aku mau coba deh trik-triknya gitu. Coba Mbak Nurul. Iya, mohon perhatian. Yang penting jangan mohon uang banyak. Iya, yang penting jangan mohon uang banyak. Misalnya mindahin parkir nih Mbak Nurul. Mindahin parkir berarti gini, mohon perhatian kami tujukan kepada pemilik kendaraan, misalnya Xenia ya. Kendaraan Xenia dengan nomor polisi AA2535FF dimohon untuk segera memindahkan letak parkir kendaraannya. Oke. Oh. Penasaran kan? Skripnya itu buat sendiri apa udah ada di sana, Mas? Karena saya kalau podcast saya harus buat skrip, guys. Nah, ini Mbak Nurul gimana ini? Ada skripnya? Ada. Oh, ada. Nanti kalau nggak skrip nanti nggak serakah. Oh, gitu ya. Iya. Pak sutradara, kawan-kawan kita main. Jadi ketika kita on air, ya kan, bahkan besok lagi ada yang manggil host kita kan, Mbak itu dipindah. Pernah, karena suatu waktu pernah Mbak, saya itu nge-MC, saya suruh ngomong, Mbak ini suruh pindah ke sana parkir. Aduh, aku ngomongnya piye? Nah, ternyata di sana ada skripnya ya, jadi enak ya, jadi biar seragam, jadi nggak yang satu mohon perhatian ditujukan kepada ini kan, itu kan takutnya beda-beda kan. Sopo kalau beda berarti bukan bagian informasi ya yang lagi ngomong ya, gitu ya guys. Oke guys, itu contohnya supaya suaranya buket. Ada triknya nggak sih makan gorengan atau apa? Nggak pernah makan gorengan ya? Enggak sih, kita tidak aja. Tidak. Kita langsung aja. Nggak pernah latihan? Enggak sih, langsung aja. Oh, langsung aja? Iya. Latihannya berarti itu mic-nya yang ajaib atau? Ini. Oh, ini kuasa ilahi gitu? Kuasa ilahi ya, betul. Sama bantuan mic-nya yang bagus. Oh, sama bantuan mic-nya yang bagus ya? Oh, Pak, besok beliin dah Pak. Oh, ternyata mic-nya tetap beda ya Mbak Nurul ya? Kayaknya beda ya Mas. Enggak, mic sama Mbak. Mungkin karena memang passionnya di situ gitu ya, jadi kan keren. Dan suaranya nggak ngecampur kayak gue gini loh guys. Saya suaranya ya seperti ini ya kan, ngobrol seperti ini, ngompiang seperti ya, gitu ya guys. Jangan kemana-mana, kita masih stay tune. Informasi-informasi penting kita akan hadirkan lagu yang sangat keren banget. Satu ya guys. Oke, check it out. Kembali lagi di 107.3 Radio Seconegoro. Sehat bersama Seconegoro. Masih bersama Mbak Nurul sama Mas Muji. Oke Mas Muji, gimana ternyata nggak terasa ya? Udah hampir 1 jam ini loh. Cepet ya Mbak? Cepet sekali ya kan. Dan udah on fire kan, udah enak kan, udah ngobrol. Oh kok udah enak kan, kayak apa ya guys? Kayak lagi home care atau apa? Udah enak kan ibu, kakak gitu kan. Oh nah, ini sebelum kita closing, ada nggak suka dukanya di bagian informasi? Saya suka semua Mbak. Suka semua? Nggak ada dukanya, suka semua. Oh nggak ada? Harus suka. Casingnya, jadi ketika lagi medsos kayak gini, di sini ada apel guys. Di kacanya apelnya bagus, belakang apelnya itu kroak, kita nggak tahu kan. Tapi beliau ada duanya suka, wah luar biasa. Passionnya di situ. Jadi di situ pernah nyanyi nggak? Nyanyi? Iya. Pernah. Di rumah tapi. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Ya kan? Penyanyi kamar mandi kita nih, Mbak. Kalau Mbak Nurul ada nggak suka dukanya? Suka ada, duka ada. Jelas ada ya dukanya ya. Dukanya apa ini Mbak Nurul? Kalau sound systemnya yang bret-bret tiba-tiba atau ada petir? Kalau sukanya kan ya kita melayani pelanggan ya, ketemu pelanggan. Kalau pelanggannya senyum kita seneng ya. Betul, makasih ya Mbak, kita seneng. Tapi kalau misal pagi-pagi udah ada pelanggan berat, gitu Mbak, gimana sih ini? Aduh, udah sampai siang kok kayak. Oh, gitu ya, rasanya ke bawah ya. Ke bawah, betul. Terus ini karena Mas Muji kan bilangnya nggak ada dukanya. Mas Muji tuh kalau ada yang berat-berat kayak gitu gimana? Yang sound system? Oh ya itu kalau itu kan Mbak, kalau itu kan kita kan memang harus apa ya, kita itu harus dipaksa ya, dipaksa. Kita dipaksa untuk bahagia, kita harus senang
selalu, karena segala yang terjadi pada diri kita kan tergantung mindset kita. Betul. Jadi yang lagi jomblo atau yang lagi punya rasa cemburu, mindset kita harus positive thinking, ya Kalau kita kan? ada pelanggan yang mungkin komplain terus, Iya. kan kita harus tetap Memahami ya. dulu. Jangan kita Karena terbawa Jangan suasana kita mereka. terbawa Ya. suasana ya, karena memang kalau yang pelanggan rumah sakit itu, maaf ya, mereka kan kesini itu mau berubah, Iya, mau berubah. bukan mau beli. Iya. Salah kakak, kita check out yang mana kakak? Kan enggak, ya kan? Mungkin lucu juga ya kalau perawat-perawat manggil Ibu Sofia, silakan masuk Ibu Sofia. Lucu ya. Tapi kayaknya itu buat Pak Rodi juga bisa ya. Oh, jadi tetap Iya. harus sabar ya. Ya, kita nggak bisa itu seperti keluarga kita sendiri. Kita posisikan kita kepada mereka. Pada mereka. Seandainya kita jadi saya. Oh gitu. Saya pasien itu saya. Maaf, ini hostnya kadang-kadang kamu dengan saya kira mereka dianggap keluarga kita. Nanti kita silaturahmi ya Pak, gitu kan. Kita posisikan kita seperti mereka. Seperti mereka mereka. datang berobat, perlu pelayanan yang baik, Pelayanan perlu yang baik, senyum kita yang iya. fresh, sumrah gitu ya. Seperti suaranya Mas Budi yang begitu emas, yang begitu empuk guys, ya kan? Jadi kalau kalian lihat saya suaranya seperti ini, beda banget sama mukanya guys. Tapi saya udah berusaha seperti bagian informasi kalau suaranya empuk gitu ya. Hah, saya empuk-empukan dari tadi malam ya guys. Oh gitu. Terus selain itu pernah nggak mengalami yang kredit yang membuat jenengan itu stres? Enggak sih, Enggak. yang sampai stres itu enggak sih. Enggak ya, move on langsung lah. Move on. Oh, kita lempar ke shift berikutnya gitu ya. Enaknya gitu guys, nggak simpan. sih. Kalau Mas Adi sama Mas Dika nggak mungkin dia lempar ke saya ya kan guys. Sama, saya juga kalau kayak gitu nggak mungkin saya lempar ke orang lain kan. Oh jadi, oh ya udahlah nanti biar shift selanjutnya gitu ya. Betul. Oh, terus pernah nggak misalkan belangkonya habis, mereka tanya apa, terus gini, itu lama gitu, pernah? Misalkan memberikan pelayanan itu lama, pernah nggak? Yo karena kadang-kadang, misal maaf ya, Mbak aku sambungkan ke ini, kan lama kadang-kadang itu. Betul. Ya itu karena kita kan telepon kan menerima dari semua satu rumah sakit ya, apakah dari luar rumah sakit. Kadang kita belum, yang ini belum selesai, ini udah telepon. Yang penting kita catat dulu aja, oh ya sebentar. Iya, sebentar ya gitu ya. Ngantri ya, ngantri ya kakak, gitu nggak? Kadang gitu sih. Oh iya, tetap ada ya, tetap ada. Tapi pulang nggak capek nih? Enggak sih. Enggak. Happy aja. Karena memang sudah dari pertama mindsetnya saya bekerja, saya nganggap pasien itu seperti keluarga kita gitu ya. Jadi itu enak, nggak pegel-pegel pulang. Kan kadang-kadang kayak saya sendiri pulang agak pegel-pegel. Ternyata saya evaluasi, saya turun tangga itu sampai 5 kali kadang-kadang. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu maksudnya ya kan. Oke, kata-kata hari ini sebelum kita closing Mas Muji untuk memotivasi para pendengar. Apabila rezeki berasal dari orang yang pintar, orang yang cerdas, maka bisa dipastikan yang paling kaya adalah mereka para dosen dan para guru. Iya benar-benar. Apabila rezeki itu bagi mereka yang selalu bekerja keras, maka bisa dipastikan yang paling kaya itu adalah para tukang bangunan. Iya betul. Dan apabila rezeki itu bagi mereka yang selalu bekerja 24 jam, maka yang paling kaya adalah mereka para pemilik warung kopi. Dan apabila rezeki itu bagi mereka para pejabat, para atasan, maka bisa dipastikan pula presiden merupakan orang nomor 1 di antara 100 orang terkaya di dunia. Tapi kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Rezeki itu berasal dari kasih sayang Allah SWT buat kita semua. Kejarlah rezeki itu, jangan melihat jumlahnya, tapi raihlah rezeki itu dengan cara kita mencari keberkahannya. Karena tidak semua orang memiliki gaji, tapi insya Allah semua orang itu memiliki rezeki. Wah, itu skrip yang berapa? Saya mungkin tidak bisa menghafalnya guys, tetapi itu karena dari passionnya, dari nalurinya
seorang Pak Mujiono guys. Itu kalau tadi saya ngetik-ngetik itu banyak loh guys. Ini gitu. Kalau Mbak Nurul memberi semangat aja lah. Nggak apa ya? Apa ya? Buat semuanya biar semangat aja. Tetap sehat atau gimana lah terserahnya Mbak Nurul. Tetap semangat aja. Tetap semangat, iya. Pokoknya kita dimanapun kita rezeki itu sudah ada Allah ya yang ngatur ya. Kita punya gaji, kita juga punya rezeki sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita di informasi sudah sama-sama ya Mbak ya, tapi rezekinya itu udah sendiri-sendiri. Belum tentu rezeki yang banyak itu membuat kita bahagia ya kan. Justru rezeki yang kecil, yang biasa kita bersyukur itu berkah. Syukur-syukur banyak ya kan. Oke, terima kasih sekali Mas Muji sama Mbak Nurul yang telah menyempatkan waktunya di sini untuk hadir menemani sahabat sehat Seconegoro. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada panjenengan semua. Sehat semua yang udah nonton, yang udah bantu-bantu behind the screen semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.